Ya seperti inilah untuk bagian loncengnya teman-teman, sangat parah ya, yang sudah aus terlalu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, amin Allahumma amin. Oke, di video kali ini saya akan melakukan pembongkaran pada motor Yamaha Jupiter Z1, yang dimana dalam kasus motor ini yaitu untuk jalan pertama ataupun angkatan pertama ataupun boncengan itu dia itu terasa gredek ya teman-teman. Jadi dia tuh seperti nahan cuman gredek kalau untuk pertama. Setelah dia jalan itu baru dia bisa enak jalannya, nggak ngedek lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke inti video, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari saya ya. Oke, jadi setelah kita bongkar untuk bak magnetnya, lalu kita bongkar untuk rumah koplingnya menggunakan kunci T8 teman-teman. Dan di motor Jupiter Z1 ini sama seperti Jupiter Z Robot ataupun PKZR, yang untuk per koplingnya dia tidak menggunakan per kopling lagi ya teman-teman. Lalu kita bongkar untuk baut rumah kopling dan juga baut askrek menggunakan kunci sok ukuran 19 mili. Teman-teman bisa menggunakan impact maupun kunci sok biasa ya teman-teman. Di sini saya ada impact, jadi saya menggunakan impact supaya lebih cepat prosesnya. Oke, kita bongkar untuk pembongkaran di bagian loncengnya dan juga kampas ganda ini usahakan bareng ya teman-teman supaya cagenya itu tidak rontok. Nah, jadi seperti ini keadaan untuk lonceng dan juga kampas gandanya teman-teman. Nah, untuk kampas gandanya masih agak lumayan tebal, cuman untuk di bagian loncengnya tuh seperti yang teman-teman lihat sangat garis ya teman-teman, itu sudah kemakan dalam itu. Untuk kampas gandanya ya masih bagus, masih layak untuk pakai. Dan kita cek juga untuk bagian kampas koplingnya. Untuk kampas kopling di sini masih ini ya, masih bagus ya teman-teman. Jadi di motor ini itu loncengnya ini sudah terlalu dalam kemakannya. Jadi dia di saat kita melakukan angkatan ataupun tarikan pertama, dia itu seperti gigit, seperti enggak itu. Karena dia terlalu dalam ya. Dan untuk di motor Jupiter Z1 ini menggunakan gigi berjumlah 20 teman-teman. Jadi itu untuk teman-teman yang mau beli ini loncengnya itu jangan sampai salah ini ya, salah giginya ya. Di sini menggunakan gigi 20 mata. Oke, lanjut kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan dan juga ini ku carikan yang baru untuk loncengnya, karena lonceng yang lama tadi seperti yang teman-teman lihat sudah terlalu gentong. Nah seperti ini sudah terlalu dalam ya teman-teman, sudah tidak layak pakai. Jadi ini untuk di kasus motor ini saya ganti untuk di bagian loncengnya saja teman-teman. Nah seperti ini untuk dengan lonceng yang lama. Rongganya terlalu nih ya, terlalu banyak ya teman-teman. Dan juga itu bagian luar, dan bagian dalam itu lebih dalam lagi karena dia akan menggentong. Nah kita atas dulu dengan lonceng yang baru. Nah, rapat ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangannya teman-teman. Oke, lanjut kita proses pasang. Kita pasang dulu untuk kampas gandanya, lanjut kita pasang di bagian loncengnya, usahakan benar-benar pas. Jangan lupa kita pasang untuk bos-bosannya, lalu kita baut dan ringnya juga jangan sampai lupa teman-teman, nanti ringnya lupa malahan. Jadi bukannya ini malah jadi untung, mekanik untung ring. Dan lanjut kita pasang untuk di bagian rumah koplingnya. Jangan lupa untuk ringnya kita paskan dulu, kita masukkan lalu kita putar ya teman-teman supaya dia tidak bisa keluar. Oke, lanjut kita pasang untuk di kaki empatnya.
kita paskan dengan surinya ya teman-teman, jangan paksakan karena nanti kalau terlalu maksa tidak pas malah jadi rusak malahan. Dan di sini untuk kampas kopling sama seperti Jupiter Z Robot atau Jupiter Z New dan juga Vega ZR, cuman menggunakan kampas kopling 2 biji saja teman-teman. Dan kita paskan juga untuk bagian pernya. Dan jangan lupa kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Jangan tanggung-tanggung kalau untuk mengencangkan di bagian rumah kopling maupun di baut asbak, karena dia kalau kurang kencang bisa mengakibatkan kendor sendiri biasanya, efek getaran. Jadi usahakan benar-benar kencang, cuman jangan sampai terlalu dol ya teman-teman. Oke, pastikan dulu dia itu berputar dan bermain. Oke, lanjut kita pasang. Dan untuk pemasangannya jangan sampai terbalik teman-teman. Kalau sampai terbalik ya nanti untuk pengoplingannya bisa-bisa nggak maksimal ataupun slip ya teman-teman. Jadi usahakan benar-benar pas di sini teman-teman. Lanjut kita pasang lagi. Untuk bautnya di sini menggunakan baut 8 ya teman-teman, menggunakan kunci shock ataupun impact terserah teman-teman ya, dimana yang mudah. Jangan terlalu memaksakan harus seperti orang lain. Apa yang kita punya alat-alatnya itulah yang kita gunakan. Oke, lanjut kita pasang untuk di bagian engkolnya teman-teman. Dan di sini kita usahakan benar-benar pas ya, karena kalau tidak pas itu bisa-bisa nanti selip ya untuk di bagian ini stopper engkolnya. Dan jangan lupa kita tes juga ya engkolnya sebelum kita pasang bak koplingnya. Oke, setelah semua dikira beres, kita lanjut pasang untuk bagian koplingnya. Dan jika terdapat perpaknya rusak jangan lupa diganti ya teman-teman. Jangan main asal pasang langsung tidak diganti, karena bisa mengakibatkan bocor pada olinya, nanti bisa rembes ya. Lanjut kita pasang baut-bautnya. Dan untuk baut-bautnya jangan sampai salah ukuran, nanti kalau kepanjangan bisa-bisa jebol di motor teman-teman. Oke, setelah semuanya benar-benar kencang, lanjut kita pasang untuk knalpotnya. Dan juga nanti kita langsung tes hidupnya dan juga kita tes masing kredit atau tidak ya teman-teman. Oke, jadi kita tes langsung, semoga berhasil teman-teman. Kita panaskan dulu baru kita coba ya. Nah, alhamdulillah berhasil dan juga tidak terjadi ngredek lagi ya teman-teman. Dan ini ku tes dengan rem depan dan alhamdulillah lancar. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika di motor teman-teman terjadi hal yang serupa, kita lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.